Kita talim bab kedua terkait dengan masalah kemakhlukan yang lain yang mengekspansi kepada manusia setelah meninggal dunia. Berdasarkan ayat tadi, An-Nahl ayat 101 itu terkait perubahan atau dimanasak. Jika suatu ayat ketentuannya menjadi suatu ayat yang lain, paham ya maksudnya? Ya. Itu menjadi cara orang kafir mengkritik ajaran Nabi Muhammad. Ya. Mereka menganggap Nabi membuat ketetapan hukum terus menyesal. Anggapan mereka begitu. Mengevaluasi kemudian dirubah lagi. Anggapannya begitu. Padahal itu dari Allah kan. Itulah yang membuat pola berpikir sahabat yang awam itu menjadi murtad pada masa itu. Bayangin zaman sekarang Pak. Kalau kita dibolak-balik dengan pola pikir yang seperti itu. Bayang kan? Jadi pengertiannya begini. Kalau kita udah paham sifat-sifat Allah, mana mungkin Allah mengevaluasi kan? Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Dalilnya Allah sudah tahu sejak zaman azali. Sebelum tercipta alam ini Allah sudah tahu kan? Nggak mungkin dievaluasi, nggak mungkin salah kan? Bahwa kita akan seperti ini. Jadi ya nggak perlu dievaluasi. Duduk. Kalau itu dari Nabi, ngapain dievaluasi lagi? Jadi manasak mansuk itu sudah ketetapan. Ikuti perubahannya. Duduk ya. Nah, nggak mungkin kita ngikuti ajaran Musa kan? Nah. Memang ada ibadah seperti nasak mansuk, betul. Tapi itu ketetapan yang diikuti yang sudah dirubah. Nah, itu udah ada. Bukan Allah itu mengevaluasi. Ya. Kira-kira paham gak maksudnya sebagai tutup kaji? Belum ke esensi kaji ya? Belum ya? Nah. Misal gini, mudahnya gini lah. Ramadan kita wajib puasa bulan Ramadan. Setuju? Nah. Setelah bulan Ramadan kita kan tidak lagi wajib puasa. Itu kan ketentuan. Bukan manasak mansuk. Bukan perubahan. Nah. Awal Islam karena lemah ya nggak usah perang. Kan biasa. Kita kan awal Islam masih lemah. Nggak usah perang. Modal perangnya dari mana? Normal aja. Setelah di Madinah kuat. Disakiti. Ya berperang. Itu normal nggak? Normal aja ya. Nah, agama tuh gitu Pak. Anak kecil ya normalnya dituntun. Setelah besar, biarkan jalan sendiri. Masa sudah besar dituntun? Aneh kan? Aneh nggak? Aneh. Kalau ada setan dengan makna genetik, maka itu setan yang anaknya dulu iblis gitu. Sambung aja sendiri Pak. Nah, karena itu manusia semua bisa masuk ke kategori tersebut sebetulnya. Min syaril waswasil honas wal jinati wanas, kan gitu. Anas suratnya. Yang artinya manusia, maka arti anas itu kan manusia. Maka bisa aja ketika kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kata syaitan bisa diganti nafsi. Bisa nggak? Jangan langsung ke setan. Nah, makanya diriku sendiri, bukan ke makhluk setan. Bukan. Makhluk setan itu ada makhluknya, ada kemakhlukannya. Jangan ke jin. Ke jin tidak bisa mengoyak-oyak ini, duduk nggak? Kita kan sering berlindung itu ada jin gitu. Bukan ke sana. Makhluk setan sangat latif. Itu mempengaruhi kita. Ya. Artinya kalau kita ke nafsi, itu kan mengakui kesalahan diri. Ya. Karena kelakuan kita kan. Makanya Nabi mengajarkan doa, apakah begini? A'udzubillah
min nafsi. Jangan itu yang dibaca. Ini yang dibaca. Tapi karena sifatnya inner, ke diri, jangan jahar. Kalau ta'awud, jahar. Karena di luar letaknya. Duduk nggak? Nah, mulai besok yang dibaca, kalau ada makmum, ta'awud keraskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau sendiri, sebaiknya di hati niatkan baca ini. Dan itu bisa digunakan untuk dalam kehidupan di mana saja. Kalau kita merasa berdosa nggak pede, Pak. Nah, yang takutnya kan diamalin jelek. Gua nggak ngapal nih, lalai gua nih, amalin ini mah. Kalau udah ngaku dosa, Allah sayang kan. Maka kita pinter ketika. Jangan gitu ya. Terkait juga hukum asbab dia. Pinter karena belajar kan. Ya. Yang dibaca apa, Pak? Ini sering salah sasaran bacaan ini. Ini bukan ijazah, ini amir, perintah. Catat aja ya. Jadi pengamalannya tahu nggak? Untuk apa? Mengakui diri dosa karena kita tidak bisa membaca atau takut dalam segala hal. Jadi orang yang merasa sudah dosa, gempur aja. Ini sudah talqin Quran, bukan talqin guru. Talqin Quran. Quran memperbaiki, itu dari Allah. A'udzubillahi min syururi anfusina min sayyi'atina amalina. Tuh. Udah ada tanya artinya. Itu maknanya. Kofi dalam hati insya Allah. Maka kita biasanya lancar. Kenapa lancar? Karena ngerti makrifatnya. Jadi disebut dirubah. Manasak. Dengan itu. Kalau ta'awud jahar, ada terdengar yang lain. Ada yang mengungkap yang lain. Tapi untuk diri, kalau dosanya pada diri. Yang dibaca apa? A'udzubillahi min syururi anfusina min sayyi'atina amalina. Ini dari Nabi. Udah selesai itu kajinya. Untuk menggempur kejoliman diri, ya itu. Ya kita jangan merasa pede kita bener loh. Dosa itu loh. Iya kan? Nah. Karena tingkah kita yang seperti setan gitu kan. Maaf ya. Karena itu kita bisa masuk kategori setan kan. Nah maka gempurannya a'udzubillah min nafsi. Bukan begitu. Itu keterangan. Yang sebenarnya menurut tuntunan syariat. Ya ini sudah makrifat sebetulnya. Yang dibaca perubahan secara mansuk. Manasak. A'udzubillah min sururi anfusina min sayatina amalina. Banyak orang kan sebut ini. Tapi kok dijaharkan ke umum. Padahal itu pengakuan kesalahan pada diri. Supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Diampuni dosa kita. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah. Paham maksud yang Anda sampaikan ya? Menafsir begitu Pak. Nah sekarang interaksi. Boleh nggak Andung nanya nih? Insya Allah PR ya. Atau bisa jadi bahan tesis. Gampang-gampang aja. Karena udah bekal. Udah ada bekal. Jin dan setan itu satu habitat atau tidak? Satu. Andung akan jawab. Jin dan setan itu satu habitat atau tidak? Kedua, satu gen atau tidak? Ketiga, kromosomnya sama atau tidak? Nah, ya. Karena di setan ada makhluk. Ya. Kalau beda, kok kamu tahu dari mana? Itu. Ya. Makanya coba mentafsir ya. Nah. Katanya jin Aladin sama dengan iblis. Itu saudaraan atau gimana? Aladin tuh jin Aladin nggak jahat itu. Bisa disuruh-suruh loh. Ya. Selanjutnya jin sama setan tua mana? Kelima. Kok tahu iblis? Tahu dari mana? Ya. Nah, jadi mau fasir. PR. Khusus Ustadz. Itu dulu. Nah, itu dulu. Nah, nanti Andung jelaskan. Ya, yang lain boleh-boleh aja. Jadi jin itu kan nama identitas, bisa nama wasilah. Beda.
Nama identitas dan nama wasilah beda. Nama wasilah itu nama yang diwasiatkan di Quran surat Al-Kahfi ayat 50 dibaca. Itu nama yang diwasilahkan. Al-Kahfi surat 50. Wa idh qulna lil malaikati sujud. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutlah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi itu yang disebut nama wasilah. Ya. Nah, beda Pak Jin yang ada ini dengan wasilah iblis. Nanti akan lebih paham dengan bab selanjutnya ya. Baru kita masuk ke esensi kaji yang Indonesia pakai bahasa langit. Tadi enggak, itu dasar kaji untuk memahami konteks yang sekarang. Esensinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sampai ya ke kaji ini. Memang agak susah penjabarannya ya. Ajaran agama Islam itu menyisakan fakta yang tidak bisa terbantahkan. Gak sepintar apapun sampai kiamat, agama Islam tidak bisa dibantah. Siapapun itu tidak dapat menentangnya. Contoh dengan satu pertanyaan begini. Apa sebabnya orang meninggal dunia? Sebabnya apa? Orang meninggal, orang mati. Apa sebabnya? Hal tersebut bahasanya kan begini. Karena ruhnya dicabut dari jasadnya. Itu yang tepat. Karena ruhnya dicabut dari jasadnya. Setuju ya? Nah. Jadi yang mati itu apa? Nah, kan gampang. Coba analisa. Ruhnya kan dicabut. Yang mati itu jasadnya. Ya, sampai ya. Jadi yang mati itu jasadnya. Ruhnya mati nggak? Enggak. Yang dicabut itu ruhnya. Yang mati itu apa? Jasad atau ruh? Udah bisa jawab. Tentu jasadnya. Karena ruh itu kehidupan. Bahasa mudanya disebut ango. Nyawa. Gampang kan? Berarti nyawa tidak bisa mati. Setuju? Nyawa nggak bisa mati. Ini akidah. Pertanyaannya, antum ini makhluk bukan? Ini udah bingung nih.
Kalau antum masih menyebut makhluk, antum nggak usah ngaji sini. Bingung, Ustaz. Nggak bingung ya? Makhluk antum hidup loh terus. Yang makhluk itu yang bisa mati. Nah ini supaya pede mati kita. Pede apalah ya. Iya kan? Ketawa aja lah orang yang mati. Nah, syukur-syukur bisa ngobrol nih karena antum bukan makhluk. Aduh, pusing Haji Mandong nih. Enggak ya? Nah, enggak. Jadi yang mati itu kan jasad. Jasad bukan jati diri kita. Ayo. Jadi antum makhluk. Bodoh benar kalau nyebut makhluk. Antum nyawa. Kita ini kehidupan. Nyawa nggak bisa mati. Nyawa itu hanya dicabut dari jasad atau dari tubuh manusia. Ya, jadi agama itu menyisakan satu fakta yang tidak terbantahkan. Bisa dibantah tadi kata-kata lu? Tidak. Ya. Maka di ajaran tasawuf nggak ada yang mati. Halo, siapa yang mati? Nggak ada, kita kekal. Dibantah, mau dibantah gimana? Ini kata Allah kok. Faktanya begitu, nggak bisa terbantahkan agama itu. Sehingga ruh itu tidak mati. Artinya tetap hidup. Nah ini bahasa muda syariatnya pindah tempat lah ya. Kan gitu. Ya. Kan pendapat ini sebetulnya kalau orang yang pinter bukan diyakini oleh orang beriman aja kan. Ya kan. Tapi dipercaya juga oleh kaum sekuler kan. Makanya lambat laun kaum sekuler bisa masuk ke ajaran Islam loh. Ujungnya nanti. Dan puncak keilmuan sampai ke sana nanti. Meyakini kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Akan begitu semua orang tahu. Jadi kalau kematian akhir kehidupan salah omongannya enggak? Salah. Yang sekarang ini sebenarnya dalam keadaan kematian. Gitu. Kan ini berulang-ulang kemarin. Oh ini masalah kurban nih ya. Pada mati bini katanya. Mati apa lagi? Berapa orang ya? Mati ibu katanya kan dia. Ya, enggak ada, biasa aja. Bukan akhir kehidupan. Cuman dia diduluin hidup yang di tempat yang lebih gimana ya? Jangan-jangan dia nonton kita ya. Kan dia tahu kan? Bukan akhir kehidupan kematian itu. Orang-orang kafir, Nasrani, Yahudi di zaman Rasulullah pun meyakini bahwa ruh itu tetap hidup dan bertanggung jawab. Itu kan? Bertanggung jawab. Pertanyaannya, ruh itu makhluk? Bukan. Ruh bukan makhluk. Kalamullah. Kalau ada yang nyebut kalamullah itu makhluk, maka antum kafir. Itu antum sampaikan. Kalau ada yang nyebut ruh itu makhluk, antum kafir. Itu itikad. Beresin ini akidah ini. Ya. Kira-kira ketangkep Pak ya. Ya, insyaallah ya. Jadi ini penting karena ini itikad ya, supaya kita agak sedikit berubah lah dari kaji-kaji yang lainnya. Maka bagi orang tasawuf, orang tarekat yang mendalami ruhani atau disebut sufi lah apalah, yang belajar tasawuf sekalipun, yang namanya kematian ya nggak ada. Nggak percaya, kita hancurin badan kita kan. Mati kita, hidup kita. Hidup kita. Nah. Artinya orang yang misalnya kita membunuh diri sendiri, itu kan menganiaya amanah, dosa besar. Betul kan? Ada ketentuan waktu kan, kita menjaga amanah Allah kan. Iya kan? Nah jadi kalau antum merusak amanah Allah ya dosa. Ngerokok kan merusak amanah Allah. Nah dosa.
Nggak kafir. Ya, dosa nggak? Dosa, yang duduk aja dosa. Kira-kira gitulah. Jadi kata orang torekot, orang tasawuf, yang namanya kematian tidak ada. Kalau Anda nyebut nggak ada. Hanya sekedar pengalaman petualangan kok. Numpang ngombe, orang Jawa bilang. Numpang minum. Percaya itu numpang minum. Tanya yang di Tunggul Hitam tuh. Kalau bisa di ngobrol, nggak bisa nanya Tunggul Hitam. Itu bangkai. Ya. Hanya sekedar pengalaman loh. Petualangan. Pendek waktunya. Selain itu bagi orang-orang tasawuf, jasad adalah penyebab kebodohan loh. Karena ada jasad kita jadi ongrai. Nggak percaya. Ya. Tertabiri. Karena menganggap penting fisik seseorang, ngecelaka kita hidup. Gara-gara kita punya fisik maka jadi bodoh. Menganggap uang, pangkat, dan mengenal orang penting itu utama, waduh, rendah bener makrifat kita. Iya enggak? Ini kajinya nanti jadi malamat nih. Bukan. Ini pemahamannya nggak salah. Dan benar, disiplin ilmunya benar. Iya kan? Jadi apa-apa yang dianggap penting oleh kita sekarang ini sangat akan mengecewakan nantinya loh. Ayo. Karena tidak ada pentingnya sama sekali loh. Yang penting harus paham secara Islam ya. Apa sih yang penting? Ketika makna kematian yang sesungguhnya sudah diketahui. Udah. Makna kematian kan sudah diketahui. Kita nggak mati. Dan jangan disebut di luar ya, kita bukan makhluk. Jangan disebut. Ya gitu. Dalamnya kan gitu kan. Kalau disebut makhluk mati kan. Ya, iya kan? Ya itu hanya sekedar pencabutan ruh saja kan. Pertanyaannya apakah Rasulullah wafat? Dosa kalau nyebut wafat. Dosa. Benar. Setelah Rasulullah wafat itu salah. Yang menerima adalah bayangan tuh. Maka jadi benar. Jasad yang menerima pikiran. Jawabnya, apakah Rasulullah wafat? Tidak. Begitu juga dengan para syuhada. Iya kan? Ruhnya tidak mati dan manusia fasik sebenarnya pun sama. Sama, tidak mati. Tetapi hanya karena ruh manusia biasa yang fasik, buruk, maka dikekang oleh malaikat. Dipenjara, dihukum. Berbeda dengan ruh Rasulullah yang bisa berjalan, berpergian para wali. Makanya masyhur riwayat ya. Zaman dulu itu masyhur di tasawuf. Ketika akan wafat, melarang sahabat tuh Rasulullah bersedih. Sebab kematian hanya sebatas pencabutan roh yang sebenarnya terus hidup. Maka kehidupan dan kematian baik baginya. Ya, itu sebabnya yang namanya arwah dapat dipahami sebagai roh dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Bisa dipahami begitu. Sedangkan orang yang dikatakan meninggal apabila roh dan jasadnya terpisah oleh maut. Baik proses kematian yang wajar seperti tenggelam kemarin anak orang Jagger, maupun tidak wajar ya. Ya. Jadi sebagian orang percaya bahwa arwah-arwah dapat dihadirkan dan mengalami kebangkitan. Sebagian orang percaya ya. Karena percayanya diuji dengan jelangkung. Ya, benar kan? Di sini esensinya, ilmunya di sini. Hal ini kan didasarkan pada kesaksian banyak pihak yang mengaku mampu mendatangkan arwah seseorang, ataupun banyaknya orang yang bertemu dengan orang yang telah meninggal, seumpama melalui ritual mistis jelangkung kan?
Kan dipraktekin tuh. Merupakan salah satu permainan mistis yang dipercaya dapat digunakan sebagai media memanggil arwah kan? Ya. Pemanggilan arwah yang sedikit lebih beresiko adalah dengan melalui perantaraan badan. Yang lazim disebut medium kan? Cara ini sedikit lebih hebat sebenarnya dibandingkan cara yang pertama melalui benda. Selain ada kesamaan dalam ritual pemanggilan arwah, dengan medium pun dapat menghadirkan arwah dengan suara yang tidak berbeda dengan suara asli bagi orang yang meninggal kan? Itu kan teruji, ada buktinya. Melihat kenyataan seperti itu, gimana kita? Yo. Tentu kita tidak dapat menafikan begitu saja bahwa kejadian seperti ini memang benar-benar ada melalui proses ritual tanpa rekayasa kan? Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah benar yang dihadirkan melalui jelangkung itu, melalui medium itu, dan yang banyak orang temui itu adalah benar-benar arwah atau ruh? Kan itu yang mesti kita pahami. Dari orang yang sudah meninggal, apakah begitu? Jangan-jangan ada sesuatu yang lain ikut bermain. Nah, itulah ilmu. Ada 3 yang bermain di sana. Jadi kalau antum ngelihat orang kerasukan, antum harus tahu siapa yang bermain. Apa rapalannya. Jangan-jangan antum yang bermain di situ. Antum gak menyadarinya. Merusak orang itu kesurupan. Padahal biang keroknya antum. Ayo. Bisa nggak istri kerasukan suami? Bisa. Hati-hati. Tanpa suami menyadarinya. Bisa juga terbalik, suami kesurupan istri. Bisa. Hati-hati dengan pemahaman yang salah ya. Nung jelaskan dulu secara Islam. Apakah benar yang hadir itu melalui jelangkung, medium yang banyak orang temui itu adalah benar-benar arwah roh dari orang yang sudah meninggal? Jangan-jangan ada sesuatu yang lain ikut bermain dalam masalah hal ini. Itu kan ilmu kuno karena lemahnya disiplin ilmu dan tidak berilmu kan? Ya. Agar kita tidak berpijak pada pemahaman yang salah, ada baiknya kita memulainya dengan pertanyaan klasik, pertanyaan lama nih. Mungkinkah arwah dapat kembali ke alam nyata? Jawab. Mungkinkah arwah bisa kembali ke alam nyata? Umum. Bukan syuhada, bukan nabi, tidak bisa. Itu Quran. Betul kan? Tapi ada pengecualian kan? Nabi itu masyhur cerita setelah wafat jalan-jalan arwahnya. Itu ada hadisnya. Karena mulianya kan? Mungkin gak arwah dapat kembali ke alam nyata? Untuk menjawabnya, ada baiknya kita mengembalikan masalah ini pada yang telah menciptakan roh. Kan itu. Arwah itu kan roh. Yaitu Allah. Yang maha mencipta. Sebagai seorang muslim, landasannya tentu Quran kan? Untuk memahami ini. Al-Mu'minun 99 100. Itu pemahamannya. Baca. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها
Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Untuk umum sekali-kali kata Allah tidak bisa. Sesungguhnya itu adalah dalil yang diucapkan saja dan di hadapan mereka terhadap ada barjah, penghalang dinding sampai pada hari dibangkitkan. Kalau dari konteks kalimatnya hari dibangkitkan, kita akan loncat lagi ke tempat lain, ya. Begitu kehidupan, mati untuk enggak ya. Dengan tegas tanpa ragu Allah kan berfirman tadi, penjelasan gini, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, "Kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh terhadap yang aku tinggalkan." Kan gitu maksudnya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada dinding yang sangat tebal sampai hari mereka dibangkitkan. Dari ayat tadi kita kan bisa memahami dengan yakin bahwa arwah, ruh orang yang telah meninggal dunia bersifat tidak dapat balik ke alam nyata dikarenakan ada dinding. Anda punya ilmu merobohin dinding, bisa balik. Ya, namanya belajar membaca. Di mana belajar di langit? Sangat tebal. Karena ada dinding yang sangat tebal. Coba renungkan secara normal bahasa. Ada dinding sangat tebal. Bisa diikhtiarkan nggak? Gitu ya. Bahasa biasa. Itu hanya pembatas antara alam arwah dengan alam nyata kita ini. Dikarenakan begitulah yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau demikian, lantas siapakah pihak lain yang berpeluang melakukan intervensi arwah berdasarkan tadi? Kita pahami dulu, tutup kaji satu persatu. Satu persatu makhluk lain yang memiliki kemampuan untuk mengintervensi, ya, melakukan perubahan wujud menjadi seperti arwah atau menampilkan manusia ketika dia masih hidup. Satu disebut makhluk korin. Pernah bahas makhluk apa? Korin. Nah, korin ini kemarin nggak lengkap, bahas sekarang supaya paham. Kalau korin tuh begini. Oh, ini yang ngomong kerasukannya korin nih. Berarti dia sendiri. Ya. Kalau udah meninggal itu korin neneknya, korin. Gitu. Nah, gini. Kelahiran setiap manusia ke dunia itu selalu disertai kehadiran jin pendamping yang disebut korin. Betul? Semua tahu itu. Banyak tahu. Anda pernah bahas kan? Korin sendiri termasuk jin dari golongan jin lemah. Jadi kita tahu jin paling lemah adalah korin. Tahu kelemahan jin korin ini? Tidak punya syahwat. Tidak ada syahwat. Tidak memiliki kecenderungan kepada nafsu syahwat. Nafsu syahwat ya. Sehingga korin tidak mempunyai keturunan. Itu tambahannya. Korin tidak mempunyai keturunan karena tidak mempunyai nafsu syahwat. Korin ini bisa diajak baik. Yang namanya jin korin ini yang pendamping kita bisa dibawa baik, bisa juga dibawa buruk. Itu selanjutnya yang mesti dipahami.
dapat dipengaruhi maupun dapat mempengaruhi kita. Paham ya? Itu korin. Karena itu semakin baik akhlak seseorang, korin pun juga bisa menjadi baik. Duduk. 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 Demikian pula sebaliknya, korin yang baik berada di pundak kanan manusia. Itu hadis. Kiri kanan nih. Sini. Tempatnya di pundak kanan manusia. Yang baik. Sedangkan yang jahat sebelah kiri. Gitu aja bahasanya. Kalau dicarikan lokus tempatnya lah ya. Makhluk korin ini selalu mengikuti kita kemanapun kita berada semasa di dunia. Kecuali kira-kira apa? Korin ini akan lari saat kita mencampur istri, saat kita berzina. Lari. Betul. Kenapa? Jawab. Karena korin tidak mempunyai nafsu syahwat. Belum ya? Karena kosong, masuklah korin lain yang disebut jin beneran. Makanya ada hadis. Jadi yang hadis selalu baca, misalnya doa untuk bersatu dengan istri, itu bukan diarahkan ke korin. Duduk kan nih? Bukan ke situ. Kita kan salah persepsi. Jadi korin ini sebenarnya yang ada di manusia dapat membantu manusia dalam hal meningkatkan ibadah. Karena itu semangat memanaskan. Bisa kalau kita berakhlak baik. Nah, tuh. Umur korin ini biasanya lebih lama daripada manusia itu sendiri. Bisa sampai kiamat, bisa ribuan tahun. Mereka dapat mencapai usia ratusan bahkan ribuan tahun. Bukan hanya itu, korinnya Nabi Muhammad sampai saat ini masih hidup. Sampai saat ini. Dan masih memimpin jutaan umat yang namanya jin muslim. Itu yang disebut nasibin. Jadi katanya nasibin itu korinnya Nabi yang memimpin umat jin muslim. Duduk. Itu bahasanya. Karena kedekatan inilah maka wajar korin itu dekat dengan kita. Bila korin tahu banyak tentang rahasia tuannya. Betul kan? Manusia mampu menirukan suara dan tulisan tuannya dengan tanpa celah sedikit pun. Bisa niru. Nah kalau dia manggil itu yang datang bukan roh. Siapa? Korin tadi. Kalau ada yang niru berarti itu korin. Misalnya kita tahu suara nenek kita, suara ibu kita, dia udah meninggal. Masuk misalnya ke seorang suara itu berarti itu korin. Duduk nggak? Bahkan hebatnya korin juga mempunyai kemampuan untuk merubah wujud menjadi seperti tuannya. Ini yang sering di streaming. Ya, kecuali wujud bentuk Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Karenanya korin dapat hadir pada manusia yang masih hidup melalui mimpi maupun perwujudan langsung di alamnya nyata. Jadi biang kerok mimpi kebanyakan sebagian besar korin. Sampai Pak? Duduk ya? Sampai ini dulu, korin masih banyak Pak pemahamannya. Itu dulu terkait dengan kaji tadi. Yang kedua, intervensi yang sering kita tidak pahami. Makhluk jin. Anda sering menyebutnya natural. Makhluk jin. Ini lebih bahaya. Kalau masuk antum terhadap jelangkung ke seseorang bahaya itu.
Makhluk ini yang paling bahaya adalah makhluk setan. Paling bahaya. Jadi hati-hati main-main ini, makanya dilarang. Bisa 3 masuk itu. Kalau yang masuk itu makhluk setan gimana? Jadi makhluk jin. Tidak dipungkiri lagi kalau jin merupakan makhluk Allah yang memang diberi kelebihan untuk merubah wujudnya hingga dapat dilihat manusia. Bisa dilihat manusia, berubah wujudnya. Maka bisa dilihat manusia. Baik dalam wujud hewan maupun dalam bentuk cahaya. Tapi hewan dalam jin natural ini tertentu, ditentukan ular. Di antaranya kan, atau bentuk yang menyerupai kebanyakan manusia. Bahkan jin dengan ilmu yang sangat tinggi yang lazim disebut dengan Quran itu, yang sangat tinggi adalah jin ini ya, jenis jin ini adalah namanya ifrit. Ya, itu ada di Quran. Mampu melakukan perubahan berbagai wujud dalam waktu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Set berubah, set berubah. Set pergi, set ngilang. Kemampuan ini termasuk dalam hal menyusup ke dalam tubuh manusia dengan mengaku-ngaku sebagai roh. Maupun dalam bentuk penyerupaan orang yang telah meninggal. Kemampuan jin seperti ini sengaja Allah berikan kepada bangsa jin. Semata-mata hikmahnya apa? Ujian. Kita nggak mungkin nggak ada ujian hidup sekarang. Nah, bagi manusia untuk membedakan antara mereka yang yakin akan kebesaran Allah dengan yang ragu. Ketiga, terakhir, yang sering mengintervensi bagi yang orang sudah mati, makhluk setan. Ini sedikit aja nung jabatan, karena dalam hal ini dia gini, yang namanya makhluk setan ini agak ngeri-ngeri sedap. Jangan dengar kaji kalau dia tidak berilmu. Antum kita kaji makhluk setan, jangan, karena dia dendam. Dendam. Dia masuk, itu backnya cukup kuat, harus kuat. Dia tidak boleh terbongkar rahasianya. Yang 3 ini, maka di syariat tertutup. Makanya antum kalau ada orang mengkaji makhluk jenis 3 ini, sebaiknya nggak usah. Duduk ya. Kalau antum insya Allah, antum paham ilmunya. Udah antum pakar. Makanya kalau nggak hati-hati di sini, ya, itu ada seleksi. Bisa nggak datengin apa tuh jemaah? Paham nggak maksud antum ya? Bisa sengaja. Nah, dia nggak boleh, karena langsung terbukti. Dia dendamnya beda. Yang makhluk setan ini, yang ketiga ini jenisnya. Kalau yang pertama kan tahu korin, itu yang paling lemah. Yang kedua tadi udah tahu jin, yang sifatnya natural, udah tahu kan sifat-sifatnya. Itu yang sering intervensi kepada manusia atau kepada orang yang menganggap dirinya sudah mati kan. Nah, yang ketiga nih yang paling bahaya, makhluk setan. Tidak disangsikan lagi kalau makhluk Allah yang satu ini mempunyai kemampuan yang tidak terpikirkan dalam berubah bentuknya menjadi apa saja yang mereka inginkan. Kalau di jin ada ketetapan, kalau makhluk ini. Kalau ini apa aja, nggak repot. Tahu-tahu duduk sini, nongol aja sini. Nah, misalnya Pak Uji ada di pasar, tahu-tahu Pak Uji duduk sini. Gak gila, itu disebut siluman. Orang umum menyebutnya siluman. Bedanya itu. Sejak zaman para rasul, dimulainya zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad, makhluk setan ini sering disebut iblis laknatullah. Al-Quran bilang iblis laknatullah. Jadi tadi kalau ditanya apa perbedaan iblis, itu tadi pemecahannya, dulu ya. Nah, sering menampakkan wujudnya baik dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk binatang buas, atau orang menyebutnya siluman, bahkan bentuk yang sangat mengerikan. Bukan hanya itu, makhluk setan pun mampu merubah
bentuk aslinya yang non fisik menjadi bentuk fisik, bahkan dapat dipegang. Kalau zaman Nabi bisa ditangkap ini. Jadi yang ditangkap oleh zaman Nabi itu perkara zakat, ya. Itu ini jenisnya makhluk setan, bukan jin natural yang di tengah tadi, dan bukan korin. Diriwayatkan pada masa Nabi Muhammad, dalam waktu yang sangat singkat, makhluk setan ini pun mampu menghilang dalam sekali kedipan mata. Semua bentuk makhluk dapat ditiru oleh makhluk setan kecuali Nabi Muhammad SAW tetap. Termasuk wujud orang yang telah meninggal dunia. Semua kemampuan ini dimiliki oleh makhluk setan sebagai senjata untuk menyerumuskan manusia ke lembah kesesatan. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa fenomena kebangkitan arwah sesungguhnya ada sesuatu yang lain di antara yang tiga tadi, ya, yang telah ikut bermain, yang apabila tidak dipahami secara benar akan membuka peluang bagi iblis bala tentaranya untuk memperdaya manusia, ya kan? Seperti yang kita tahu bahwa orang yang telah meninggal dunia maka rohnya telah berpisah dari jasadnya, itu ketetapan kan? Nah, jasad orang yang meninggal akan dikuburkan dan akan hancur di dalam tanah. Lantas bagaimana dengan roh? Sedikit roh. Yang mati itu jasad, tadi udah dijelaskan. Nah, roh tidak mati. Roh ini tetap ada dan harus menyelesaikan urusannya di alam barza. Roh tidak akan kembali ke dunia kapanpun dan bagaimanapun. Jadi tentang kepercayaan masyarakat menganggap roh akan pulang ke rumah kembali saat malam Jumat, ya udah tahu lah, benar nggak? Ayo, yang tiga tadi, seperti cerita dulu, kalau malam pulang, lalu di kamarnya orang-orang lama dikasih rokok karena dia dulu merokok waktu itu, bahwa hal ini tidak dibenarkan secara agama. Fenomena seperti ini adalah berkelebihan dan tidak ada dasar ilmunya secara syariat Islam. Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan seperti cerita tadi. Ya. Roh orang yang sudah meninggal dunia memiliki banyak urusan. Ada yang senang, ada yang egois, ada yang nggak mau ngurus lagi, betul kan? Kalau senang gimana? Ngapain mikirin yang gini ya? Kalau disiksa, borora mikirin dunia, orang gua babak belur, kan? Itu aja dalilnya. Banyak urusan Pak yang harus diselesaikan di alam barza. Ini harus menghadapi masalah besar seperti salah satunya menghadapi pertanyaan kubur, karena roh ini tidak pernah mati. Nah, kalau ada pertanyaan tadi bersihkan jiwa itu gimana nanti ya? Nanti ya, jiwa itu gimana? Apakah jati diri? Tunggu dulu. Nanti sambung tuh. Ini adalah masalah besar kan? Dia menghadapi malaikat munkar nakir, dia menghadapi macam-macam. Ruh yang memiliki banyak urusan di alam barza ini tidak punya urusan dan tidak akan lagi pulang ke dunia. Jadi tidak hanya kehidupan harus dipandang positif ya. Mati juga harus dipandang positif. Ada ilmunya agar dapat memberikan kita makrifat, keilmuan mengenai ajaran Islam dan pemaknaan terhadap perjalanan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Karena definisi kematian adalah tercabutnya ruh dari jasad oleh malaikat. Ketika ruh dicabut maka jasad akan mati, namun ruh tetap hidup. Ruh bukan makhluk. Percaya? Ruh bukan makhluk. Ruh atau arwah tidak pernah mati. Ya, dalilnya sebab ruh bukan makhluk. Setuju gak tuh? Dalilnya kan gampang tuh. Dalil yang mendasari bahwa ruh itu bukan makhluk kata Allah. Al-Isra 17 ayat 85 baca dulu. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما
supaya jelasnya harus disambung ke ayat selanjutnya. Pertanyaannya Ustaz, kira-kira ayat apa selanjutnya? Nah, itu kan gantung. Pengetahuan kamu hanya sedikit. Kira-kira apa ayat selanjutnya? Al-A'raf ayat 7. Al-A'raf surat 7 ayat 54. Suratnya 7. Itu sambungannya pemahaman tadi. Nah, baru paham perkara ruh. Ya, coba baca. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menentukan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kayaknya nggak paham nih. Gini, dua ayat itu, ya, dua ayat tadi antara Al-Isra ayat 85 dan Al-A'raf ayat 54 itu sebetulnya saling melengkapi, ya, saling melengkapi dalam menjelaskan perkara esensi ruh. Nggak bisa dipenggal. Dalam ayat yang pertama kan dijelaskan ruh adalah amri dari Allah, amri Rabbi, kan gitu kan. Nah, sedang ayat yang kedua dijelaskan bahwa Allah memiliki dua hal, khalaq dan amri. Betul nggak? Khalaq dan amri, pencipta dan perintah. Nah, lantas apa yang jadi jami atau titik temu dari keduanya? Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Jamili Ahkam Al-Quran menjelaskan begini bunyinya. Fal khalqul makhluqu wal amru kalamulhu ladi huwa khair mahlukan wa huwa qauluhu kun innama amruhu ida aroda syai'an yakula kun fayakun. Ini berat nih. Jadi ciptaan adalah diciptakan. Ciptaan itu khalaq itu diciptakan, dan materi adalah firman-Nya. Yang tidak diciptakan dan dia firman itu tidak diciptakan, maksudnya gitu. Kalamullah tidak diciptakan, duduk gak tuh? Dan dia sama dengan firman-Nya, maka jadi itu. Maka menjadilah. Bersambung dua tadi, antara penciptaan dan kalamullah, maka jadi. Aduh, ini gawat nih. Ya, maka jadi. Khalqu adalah makhluk atau ciptaan Allah, ya. Sedangkan amri adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka kalau disatukan menjadi kun fayakun.
Sampai nggak nih? Hal itu berupa firman Allah yang berbunyi kun. Jadilah dalam ayat innama amruhu ida aroda sayan an yakullahu kun fayakun. Perintahnya ketika dia menghendaki sesuatu adalah hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka menjadilah. Antara apa? Khalaq amri. Maka jadi. Dalam kitab yang sama Imam Ibnu Uyainah juga menyampaikan bahwa orang yang menyamakan dan menggabungkan kholak dan amri, orang yang menggabungkan kholak dan amri akan berstatus kafir. Bingung? Nggak boleh kita ya. Jadi kita jangan menyebut disambung makhluk dengan perintah Allah. Kita menyebut kun fayakun, maka antum kafir. Nggak boleh. Itu hak penuh kepada Allah. Duduk. Duduk ini. Nanti antum dipancung kayak Hamzah Pansuri. Al-Halad. Karena menyebutkan. Karena antum ada makhluk. Kecuali antum udah jadi roh. Aduh, ini berat bener nih pemahamannya. Ya. Jadi kholak dan amri kalau digabungkan akan berstatus kafir. Sebab secara otomatis dia mengklaim. Betul kan? Kalamullah adalah makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Betul kan? Nah, padahal dalam kajian ilmu tauhid, siapa yang dalam ilmu tauhid? Jelas bahwa kalamullah bukan makhluk. Silakan baca ilmu tauhid. Kalamullah itu bukan makhluk. Dengan mengkompromikan dua dalil tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ruh yang bersemayam dalam diri kita bukan makhluk. Duduk, bukan makhluk karena merupakan kalamullah, dan kalamullah bersifat apa? Qadim. Dahulu, sehingga pantas ruh tidak bisa mati. Yang mati hanyalah kholak, jasad yang diciptakan. Sebab sesuatu yang bersifat qadim itu terlepas dari fana dan kerusakan. Jadi antum makhluk atau amri rabbi atau kalamullah, terserah. Antum jawabnya terserah. Menggantung aja sini. Udah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini dulu, besok kita masuk lagi yang lebih dalam. Udah kerasa ya dalamnya ya? Mungkin bingung nggak? Nggak ya? Memang gantung kayaknya ya. Tapi memang begitu kajinya. Bukan digantung. Bukan digantung. Karena kita terbatas dengan penciptaan. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairu andum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.